Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin anna lil waliyyi haqqul i'tiradi bi ayat luba minal hakimi tafriqa daf'an li daruril hari ma lam talid min zawjiha aw tahbul hublal zahira fa innahu hina idzin yaskutu haqquhu fi talabit tafriqi li alla yudhi'al waladu wa muhafazatun 'alal hamli min ad-diya'i. Qala wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat disebutkan pendapat daripada mazhab Imam Hanafi dengan mazhab Imam Abu Yusuf, anna lil waliyyi haqqul i'tiradi, bahwasanya ada bagi wali itu hak untuk menentang perkawinan itu dengan syarat apabila perempuan yang mengawinkan dirinya itu tidak sekupu, tidak selevel, dan maharnya itu lebih kurang daripada mahar misir, maka wali diperkenankan untuk keberatan i'tirad. Bagaimana caranya i'tirad, menentang atau keberatan? Bi ayat luba minal hakimi at-tafriqa, dengan bahwa ia menuntut dari pengadilan akan perceraian, supaya diceraikan oleh hakim perkawinan perempuan yang mengawin dirinya itu. Kenapa? Daf'an lidararil ari, hal keadaan untuk menghindari bahaya keburukan, Tapi di sini tempatnya boleh wali itu i'tirad malam talid min zawjiha, sebelum perempuan itu melahirkan dari suaminya, al tahbul hublan zahiran, atau sebelum perempuan itu hamil dengan hamil yang nampak jelas. Nah, kalau perempuan itu sudah melahirkan atau sudah hamil, fa innahu hina idzin yaskutu haqqahu fi talabit tafriqi. Fa innahu hina idzin yaskutu haqquhu, bukan haqqahu. Maka bahwasanya wali itu pada ketika itu gugur haknya fi talabit tafriqi, pada menuntut pemisahan, menuntut perceraian. Gugur haknya itu kalau perempuan itu sudah melahirkan atau perempuan itu sudah hamil. Kenapa tidak diperkenankan untuk keberatan? Li alla yudhi al waladu, supaya tidak tersia-sia anak yang dilahirkan itu. Li alla yudhi al waladu, supaya tidak tersia-sia anak yang dilahirkan itu. Wa muhafazatun 'alal hamli min ad-diya'i, dan memelihara, supaya terpelihara atas kandungan
Artinya anak yang dikandung itu minadhiya, daripada sia-sia. Wa in kana zawju kuf'an, jika ada suaminya itu setara. Jika ada suaminya itu setara. Wa kana al-mahru aqallu min mahril muslim, dan adalah mas kawinnya itu lebih sedikit daripada mahar mithl. Fa in qabila az-zawju lazimal aqdu, kalau menerima suaminya itu tuntutan daripada mertuanya yang menuntut supaya maharnya itu tidak lebih kurang, lalu suami itu sip dia menerima, lazimal aqdu, niscaya lazimah itu terus terjadi itu akadnya itu. Berlaziman, kan bahasa Sasak juga kita pakai berlaziman. Berlazimanlah akadnya. Ndak perlu untuk dituntut cerai. Wa in rafadha, jika menolak itu suami, tidak mau menyempurnakan mahar itu menjadi mahar misil, raf'al amra lil qadi, boleh wali itu mengangkat perkaranya kepada pengadilan. Boleh wali itu mengangkat perkaranya lil qadi, untuk qadi, pengadilan. Supaya apa? Dia suhahu, supaya dia mempasah perkawinan, membatalkan perkawinan itu. Ini kalau dia menolak. Wa illam yakun laha waliyun asibun, jika tidak ada bagi perempuan itu wali asabah. Wali asabah itu wali yang dari pihak laki-laki, dari pihak bapak. Wa illam yakun laha waliyun asibun, jika tidak ada bagi perempuan itu wali dari pihak bapak. Bi angkanat la waliyalaha aslan, dengan bahwa adalah perempuan itu tidak ada wali baginya sama sekali. Aulaha waliyun gairu asib, atau ada bagi perempuan itu wali yang tidak dari pihak bapak, atau ada bagi perempuan itu wali tapi tidak dari pihak bapak. Nah, kalau begitu fala haqqa li ahadin bil i'tiradi ala aqdiha, maka tidak ada hak bagi seseorang pada menentang atau keberatan atas akad itu perempuan. Sawa'un zawwajat nafsaha min kuf'in au ghairi kuf'in. Sawa'un zawwajat nafsuha, kalau kita takdirkan zawwajat imra'atun nafsuha menjadi taukid, sama ada perempuan itu mengawinkan dirinya sendiri min kuf'in, daripada laki-laki yang setara, yang selepel, yang seleting.
Pedang sleting itu seret, nama sleting itu ya. Sama ada perempuan itu mengawinkan dirinya daripada laki-laki yang sekupu, yang selepel, au gairi kuf'in, atau laki-laki itu yang tidak selepel, bimahril musuli dengan mas kawin musul. Musul sudah nanti kita musulnya itu ya. Karena guru-guru dulu mengatakan mahar musul, kita ikut mahar musul begitu. Au aqalla, atau kurang daripada mahar musul itu. Li'annal amra fi hadhil halati yarji'u ilaiha wahdaha. Karena urusan pada situasi seperti ini, walinya tidak ada, atau ada walinya itu tapi gairu asib, yang tidak dari pihak ayah. Nah, kalau situasinya seperti ini, yarji'u ilaiha wahdaha, kembali urusan perempuan itu kepada itu perempuan sendiriannya, tidak boleh ada orang keberatan. Wa annaha tasarrafat fi khalisi haqqiha, dan bahwasanya dia perempuan tasarrafat fi khalisi haqqiha, berlaku pada kebebasan haknya, tidak boleh ditentang dia. Walaysa waliyun, walaysa laha waliyun yanalhul ari walizawajiha min ghairi kuf'in, dan tidak ada bagi perempuan itu wali yang mencela. Tidak boleh ada bagi perempuan itu wali yang mendapatkan bagi wali itu al-ar, celaan, liziwajiha, bagi perkawinan itu perempuan, min ghairi kuf'in, daripada laki-laki yang tidak setara, wa mahri musliha, dan dengan memakai mahar yang tidak musul. Qad sakata bitanawiliha anhu, bitanazuliha ya. Qad sakata bitanazuliha anhu, sesungguhnya gugur dengan terlepasnya itu perempuan daripada walinya. Ini mahar musul ini ya. Keterangan masuk di pikiran, lupa baris. Yang namanya mahar musul itu kan, atau mahar misil, mas kawin. Misalnya dalam satu keluarga, kakaknya kawin dengan seseorang, terus jadi mas kawinnya selai gram, terus adiknya kawin juga itu mas kawinnya selai gram. Nah, terus dia itu kawin, mas kawinnya kurang daripada itu tidak dinamakan dia dengan mahar musul. Kalau adik yang kedua itu karena sama-sama selai gram, yaitu mahar musul, nama itu mahar misil. Nah, yang ketiga itu kawin dengan orang miskin, segram pun tak dapat beli itu. Nah, itu namanya gairu mislin, bukan mahar misil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala
Wastadalla jumhurul ahnafi bima ya'ti, dan mengemukakan dalil mayoritas ulama-ulama Hanafi bima ya'ti, dengan dalil-dalil berikut ini, yaitu bahwa perempuan itu sah mengawinkan dirinya ini. Apa jadi dalilnya ini? Tanpa memakai wali. Seperti katakan kemarin itu, saya kawinkan diriku dengan kamu, mas kawinku 5 gram emas, saya terima nikahmu dengan mas kawin 5 gram emas. Ya oke, udah selesai dia. Ini tapi mazhab Hanafi ini, kalau ada yang mau coba-coba itu silahkan begitu, tapi tanggung risiko kan. Qala, satu dalilnya qauluhu ta'ala, qaulullahi ta'ala, firman Allah ta'ala, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan gairahu. Jika suami itu mentalaknya, jika suami menceraikannya, menceraikan istrinya, fala tahillu lahu min ba'du, tidak halal bagi suaminya, bagi mantan suaminya kalau sudah habis iddahnya itu, min ba'du, daripada sesudahnya, sesudah habis iddahnya, tidak halal dia rujuk itu. Hatta tankiha zaujan gairahu, sehingga dia perempuan itu menikah, sehingga perempuan itu menikah dengan laki-laki yang lainnya. Ini kan yang dikhitab, katanya ini adalah perempuan, bukan wali. Tankiha ini adalah untuk perempuan. Wa fa'iluhu ini imra'atun, begitu. Bukan wa fa'iluhu waliyun. Ini kalau kita i'rab menurut ilmu nahwu kan begitu. Hatta tankiha zaujan gairahu, sehingga perempuan itu kawin dengan laki-laki yang lainnya. Baru itu setelah dicerai oleh suami kedua, baru boleh kawin itu suami yang pertama itu. Dalil kedua, wa qaulu subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna, begitu. Wa idza talaqtumun nisaa, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, fabalagna ajalahunna, maka sudah sampai eddahnya, habis eddahnya, maksudnya balagh. Balaghah itu kan maknanya itu intiha, selesai, habis. Fabalagna ajalahunna, maka habis eddahnya, eddah istri sudah habis. Fala ta'duluhunna, maka jangan kamu persulit mereka. Jangan kamu persulit mereka. Ayyankihna azwajahunna, bahwa mereka perempuan itu mengawini suami-suaminya. Boleh dia kawin lagi dengan suaminya itu. Ini juga perempuan ini. Damir gaibnya itu, damir nunnya ini kan kembali dia kepada niswah, kepada perempuan. Jadi dia yang mengawinkan dirinya ini. Kata tafsiran Imam Hanafi, qala fa fi hatainil ayataini isnad ziwaji ilal mar'ati, dan pada dua ini ayat yang pertama dengan ayat yang kedua ini, isnad ziwaji ilal mar'ati, dihubungkan
disandarkan perkawinan itu kepada perempuan, bukan kepada wali, begitu. Wal aslu fil isnad ayyakuna ilal fa'ilil haqiqi. Dan yang asal pada isnad, penyandaran itu, bahwa adalah penyandaran itu ilal fa'ilil haqiqi, kepada fa'il yang tulen, yang pelaku yang asli, begitu. Itu perempuan jadinya begitu. Summa innaha tastaqillu bi'aqdil bai'i wa ghairihi minal uqudi wa min haqqiha an tastaqilla bi'aqdi ziwajiha, begitu. Ini juga jadi alasannya ini. Summa innaha, kemudian bahwasanya dia itu perempuan, tastaqillu bi'aqdil bai'i, dia bebas mengadakan akad jual beli tanpa dijualkan oleh bapaknya, tanpa dibelikan oleh bapaknya. Boleh dia jual barangnya, sah dia membeli barang, begitu. Summa inna tastaqillu bi'aqdil bai'i wa ghairihi minal uqudi. Kemudian bahwasanya perempuan itu bebas mengadakan akad jual beli dan akad yang lainnya, minal uqudi, daripada beberapa akad. Wa min haqqiha an tastaqilla bi'aqdi ziwajiha. Ini sebagian daripada haknya, hak perempuan itu, bahwa dia bebas dengan mengadakan akad perkawinan. Dia sendiri itu bebas mengadakan akad perkawinan dengan siapapun yang dia mau itu. Ini soal jodoh biar ku pilih sendiri jadinya itu. Lagunya siapa itu dulu itu, saya lupa dia. Pada Izla farqa baina aqdin wa aqdin, karena tidak ada bedanya antara satu akad dengan akad yang lainnya. Akad jual beli ya akad namanya. Akad apa? Akad nikah ya akad juga, begitu. Wa aqdi ziwaj, begitu juga akad perkawinan ya akad namanya. Wa in kana li awliyaiha haqqun bihi bahwa lam yulki idza tubira fi halatin ma idza asa'at tasarrufi idza asa'at tasarrufu. Qala wa in kana li awliyaiha, seandainya kalau ada bagi walinya, wali perempuan itu, haqqun bihi, hak padanya, pada akad itu, pada akad nikah secara khusus. Kalau ada bagi wali perempuan itu hak akad nikah, bahwa lam yalgi, maka berarti dia itu tidak sia-sia. Tapi idza tubira fi halatin ma, apabila ditinjau pada situasi yang lain. Artinya boleh juga itu wali itu mengadakan akad untuk anak perempuannya dalam situasi tertentu, tetapi itu mana dia itu situasi tertentu itu, idza asa'at tasarrufa, apabila tidak baik tasarrufnya, tidak baik serah terimanya. Misalnya dia itu bege, atau dia itu perempuan itu gila, ya boleh di sana walinya mengawinkan dia.
wa tazawwajat min ghairi kuf'in, dan apabila perempuan itu kawin dengan laki-laki yang tidak selevel, boleh itu bertindak walinya. Idh anna su'a tasarrufiha yulhaqu aruhu awliya'ahu. Karena tidak baik serah terimanya itu perempuan dihubungkan dengan keburukannya. Keburukan itu serah terima. Maka yang bertindak di sini adalah walinya. Qal, mereka berkata, mazhab Hanafiyah dengan Abu Yusuf, amma ahadisu, bukan amma ya, wa ahadisu istiratal wilayati fi ziwaji tu'malu ala naqisatil ahliyah, begitu. Dan hadis-hadis yang mensyaratkan wali-wali pada perkawinan tu'malu ala naqisatil ahliyah, ini dihamil, artinya diselewengkan maknanya, itu dipindahkan maknanya ala naqisatil ahliyah, atas perempuan-perempuan yang kurang keahliannya mengadakan akad nikah. Itu yang disyaratkan wali untuk menikahkan dia. Kesanalah ini diselewengkan makna hadis itu. Kata daripada ini seleweng terlalu sadis ya, dibawa ayat. Kalau diselewengkannya terlalu sadis bahasanya. Ka'antakuna sagiratan, seperti bahwa adalah perempuan itu masih kecil, dia merari masih kecil. Au majnunatan, atau perempuan itu dia gila. Nah di sini baru ada hak walinya untuk mengawinkan dia. Itu yang dimaksud oleh hadis Nabi, kata mazhab Hanafi begitu. Wa tahsisul an wa qasruhu ala ba'di ifradihi bil qiyasi jaizan inda katsirin min ahli al-usul. Dan mentakhsiskan, membatasi, wa takhsisul am, dan membatasi lafaz-lafaz yang umum, membatasi kandungan lafaz-lafaz yang umum. Wa qasruhu, dan mengkasarnya, mengkasar lafaz umum itu, ala ba'di ifradihi bil qiyasi jaizun inda katsirin min ahli usul, atas bagian kata-kata tunggalnya dengan memakai kias, hukumnya boleh. Artinya umum itu boleh dibatasi kandungan umumnya itu sehingga dia terbatas, tidak terlalu loyal. Ini menurut kebanyakan daripada ulama-ulama usul fiqh. Qala, jam 5:06. Kita lanjutin atau kita sampai di sini ya? Demam, oke. Ujubu istizanil mar'ati qabla ziwaj, wajib meminta izin pada perempuan sebelum dikawin, sebelum mengadakan perkawinan itu diizin dulu dia.
Wa mahma yakun min khilafin fi wilayatil mar'i fa innahu yajibu 'alal waliyyi ayyabda'a bi ahzi ra'yil mar'ati. Begitu. Kapan saja ada daripada penyimpangan wali perempuan, artinya tidak dikasih tahu anaknya langsung dia kawin, dia umpama itu penyimpangan wali, kata Imam Hanafi begitu. Kalau begitu caranya, yajibu 'alal wali ayyabda'a, wajib atas wali bahwa ia mulai apa? Bi ahdzira'il mar'ati, dengan mengambil pendapat perempuan. Boleh dia kawin, tapi itu izin dulu kawin kamu nau kente sei mami begitu, kente mami Rosidin di kata umpama itu kan gitu. Kalau dia mengatakan oke deh begitu jadi begitu. Tapi kalau enggak begitu, enggak boleh gitu. Karena kalau saya contohkan kepada yang lain nanti keberatan istrinya kan. Kebetulan istri saya tidak ikut ngaji begitu. Jadi boleh-boleh saja contohnya memakai saya begitu. Wa yu'rafu ridaha qabla al-aqdi, dan diketahui redanya perempuan itu sebelum adanya akad. Kenapa? An-ziwaja mu'asyaratun da'imatun, karena bahwasanya perkawinan itu adalah muasyarah yang langgeng terus menerus, hubungan yang terus menerus itu. Wa syarikatun qa'imatun bainar rajuli wal mar'ati, dan syarikah pertemanan qa'imatun yang berlaku bainar rajuli wal mar'ati, di antara laki-laki dan perempuan. Itu pertemanannya terus menerus itu. Lalu tidak diminta izinnya, gimana jadinya nanti kan begitu. Wala yadumul wasamu, dan tidak bisa langgeng pijakan. Tempat berdiri itu tidak bisa abadi. Wa yabqal wuddu, dan tidak bisa juga terus menerus cinta itu. Kalau kita cinta ini tertawa dan Guru Hafizin ini. Rupanya ingat memori masa lalu begitu kan. Nanti kita bahas dia insyaallah. Wal insijam, dan tidak bisa langgeng itu insijam, keharmonisan. Tidak bisa langgeng itu keharmonisan. Malam yu'lam ridaha, selama tidak diketahui keridaan itu perempuan. Wa min samma, oleh karena itu, dari karena itu, mana asyar'u ikrah al-mar'ati bikran kanat aw sayyiban, melarang, mencegah agama memaksakan perempuan, sama ada perempuan itu bikir, gadis, masih gadis, tidak boleh dipaksa dia harus kawin dengan ini, harus kawin dengan itu. Bikran kanat au sayyiban, gadiskah ada perempuan itu atau janda? Ini janda, kasihan jandanya, terlalu banyak dia. Sementara ini laki-laki tidak ada yang berani bermadu itu. Terutama sekali tuan guru begitu.
Terutama 2 kali ini ustaz itu. Udah berani juga dia. Kasihan. Qala Usaiban. Bikrang kanat aw sayyiban. Gadiskah ada perempuan itu atau janda? Tak boleh dipaksa dia ala ziwaji. Atas kawin. Meraih. Wa ijbaruha ala man la ragbata laha fihi, dan memaksakan perempuan itu kawin ala man la ragbata laha fihi, atas orang yang tidak ia cintai baginya padanya. Ini mau dipaksa kawin dengan orang yang tidak dicintai, itu tidak boleh itu melanggar hak asasi percintaan, namanya kan begitu. Wa ju'ilal aqdu 'alaiha qabla istizaniha ghairu sahihin, dan dijadikan akad atas itu perempuan. Tapi kalau diteruskan akadnya ini qabla istizaniha, sebelum ada izinnya, gairu sahihin, tidak sah hukumnya itu. Jadi wajib ada legalitas dari seorang perempuan itu baru sah akad nikah. Walaha haqqul mutalabah bil fashi ibtalan litasarrufatil waliyil mustabdi iza aqada 'alaiha. Qala walaha haqqul mutalabah, dan ada bagi perempuan itu hak menuntut kepada pengadilan itu, menuntut bil fashi, dengan dipasah perkawinan itu, ibtalan litasarrufatil waliyil mustabdi, hal keadaan membatalkan, pasah itu membatalkan bagi tasarruf wali, serah terima wali, al-mustabdi, yang terdahulunya. Artinya sebelum dia minta izin itu wali itu, terus dia kawinkan anaknya. Iza aqada 'alaiha, apabila dia akad atasnya. Qala, dalilnya Pak Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Rasulullah bersabda, janda itu lebih berhak dengan dirinya sendiri, min waliha, daripada walinya sendiri. Dia lebih berhak dibandingkan dengan walinya itu. Wal bikru tusta'zanu fi nafsiha wa iznuha sumatuha, dan seorang gadis diminta izin pada dirinya sendiri. Kalau mau dikawinkan kita minta izin dulu begitu. Wa iznuha, dan izinnya, tandanya memberikan izin itu kalau gadis, sumatuha, diamnya. Kalau seperti tadi itu contohnya, aku kawin kamu anakku ya. Begitu, dengan siapa? Dengan mamimu, Mami Rosyidi, begitu. Terus diam dia, itu tandanya setuju katanya. Misal rawahul jamaah, meriwayatkan hadis ini adalah jumhur ulama, illal Bukhari, kecuali Imam Bukhari. Wa fi riwayatin li Ahmad wa Muslim wa Abi Dawud wa Nasa'i, dan pada riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dan Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i, wal bikru yusta'zanu wal bikru yastamurha abuha, dan perempuan meminta izin akan dia oleh bapaknya.
Kalau bapaknya mau mengawinkan dia itu, bapaknya itu harus minta izin sama anaknya begitu. Apa tafsiran hadis ini? Ayat lubu amraha qablal aqdi alaiha. Bapaknya itu menuntut legalitasnya. Legalitas itu perempuan qablal aqdi alaiha, sebelum dia mengakad atasnya. Belum wali itu mengawinkan dia, ada izin dulu. Qala, kan belum keterangannya ini ya. Udah jam 17 ini, 5:17 menit. Nanti lagi kan hari Sabtu akan datang. Belum lagi tanya jawabnya, nanti jeluang orang berbuka jadinya. Qala wa an Abi Hurairah. Oh bukan. Oh iya betul. Dalil kedua an Abi Hurairah. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Para asatizah yang saya muliakan dan hormati, masih diskusi kita membicarakan masalah wali. Setelah saya renung-renung begitu, wali itu ada 4 macam wali itu, dan jenisnya. Maksud saya ini jenis wali itu 4. Pertama, ada orang yang jadi walinya itu Allah, tapi Allah bukan jenis menurut ilmu mantik. Ada orang yang jadi walinya itu Allah, dikawin dia oleh Allah begitu. Yang kedua, ada orang yang jadi walinya itu malaikat. Malaikat jadi walinya. Yang ketiga, ada orang yang jadi walinya itu jin. Jin nikahkan dia. Yang keempat, ya ini jenis manusia. Jadi walinya itu adalah manusia. Begitu. Wali yang paling bagus itu, paling mulia, paling afdal, paling terhormat itu apabila seseorang itu dikawinkan dia oleh Allah. Orang-orang yang dikawinkan oleh Allah itu tidak sembarang orang. Yang dikawinkan oleh Allah itu hanya para nabi rasul alaihimussalatu wassalam. Itu pun tidak semua nabi. Kalau nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dikawin oleh Allah. Allah yang mengawin dia, yaitu ketika dia merari dengan Siti Zainab binti Jahash. Setelah dicerai oleh Zaid, anak angkatnya, anak adopsinya, lalu Rasulullah dikawin dia oleh Allah. Maka jadilah itu Zainab itu menjadi istrinya. Begitu juga itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, seperti yang dikisahkan kemarin itu, kawin dengan Siti Zainab, bukan Siti Zulaikha. Kawin dengan Siti Zulaikha. Yang mengawinkan Nabi Yusuf itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Selanjutnya, wali yang afdal kedua itu adalah malaikat. Tapi jangan coba-coba ngaku ya, saya sudah dikawin oleh Allah, begitu katamu nanti. Tidak bisa itu. Memangnya siapa sih kita kan begitu. Ada orang dikawin itu oleh malaikat. Tapi kisahnya lumayan panjang ini. Namun kita setting istilahnya? Edit. Jadi milih-milihan doang ini. Bahasa komputer. Ada dulu
menurut riwayat, Sayyidina Umar mengirim pasukan untuk menggempur negara Rum. Negara Rum itu negara superpower zaman dulu. Tidak ada satu negara pun yang berani untuk melawan dia. Yang sekarang dia itu sama seperti Amerika, sama dengan Cina. Super canggih dia. Tapi namanya Sayyidina Umar itu tidak pernah gentar. Hanya takutnya itu kepada Allah. Tidak usah takut pada manusia. Ngirim pasukan. Tapi jumlah itu pasukan Islam dengan pasukan Rum itu terlalu banyak perbedaannya. Dan peralatannya terlalu canggih. Akhirnya keteteran itu pasukan Islam. Banyak yang ditawan. Yang ditawan-tawan itu semuanya digorok itu. Cuma 3 pemuda itu yang tersisa. Gagah pemuda itu. Kenapa tidak digorok? Karena itu atas saran daripada Raja Rum. Yang 3 ini jangan diapa-apakan dia. Begitu. Tapi justru sebaliknya kita merdekakan. Kita berikan kehidupan mewah. Nah, seketika dia dihadapkan kepada raja. Mereka yang bertiga itu dihadapkan kepada raja. Kata raja, kamu bertiga tidak saya sembelih. Kamu bertiga justru akan kuangkat menjadi gubernur. Yang paling besar ini gubernur di daerah ini. Yang nomor 2 daerah ini, nomor 3 daerah ini. Dan kalian di samping menjadi gubernur akan kukawin dengan anakku. Dipanggil anak-anak gadisnya, pilih dia. Mana yang kalian mau. Jadi gubernur, terus menjadi menantu raja. Syaratnya cuma 1. Sekek dong syaratnya Ustaz Khawlan itu. Apa syaratnya itu? Jangan percaya kepada Muhammad. Enggaknya itu. Jangan kamu percaya kepada Muhammad. Kalau kamu tidak percaya kepada Muhammad, sekarang kulantik kamu. Dan kuangkat kamu dengan anakku. Tapi apa jawab mereka? Itulah hebatnya itu pemuda dulu. Allahu Akbar. Subhanallahiladzim. Padahal untuk mencapai level gubernur, jangankan gubernur, bupati saja itu. Kalau tidak punya miliaran, belasan miliar, puluhan miliar, itu pun belum tentu jadi. Ini langsung diangkat, langsung dilantik, langsung diangkat, langsung ditugaskan menjadi gubernur. Syaratnya cuma 1. Jangan percaya kepada Nabi Muhammad. Begitu seketika mendengar itu mereka itu menangis. Allahu Akbar. Itu kuat imannya. Sambil berucap, wa Muhammad, wa Muhammad. Itu nidahkan begitu. Untuk meratapi dirinya akan berpisah. Tidak mau sama sekali berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sekedar gubernur, dunia seluruhnya ini dengan gadis yang cantik-cantik itu semuanya jadi istri kita. Tapi disuruh itu jangan percaya kepada Nabi Muhammad. Untuk apa dunia? Untuk apa gadis? Satu pun tidak bisa habis kita bikinkan begitu. Lelah kita. Sekian lelah, sekian repot kita oleh dunia. Sama perempuan juga banyak-banyak sekian repot. Tentu apa begitu. Tidak diterima itu oleh pemuda. Tapi apa kata raja? Tidak putus asa raja. Biarkan dulu dia berpikir 3 malam. Dia pertimbangkan. Dalam tempo 3 hari itu dia bikin belumbang. Terus di atas belumbang itu ada jambangan besar. Diisi dengan minyak.
Terus dibakarkan kayu bakar 3 hari 3 malam. Bayangkan itu 3 belumbang 3 jambangan. Lalu disuruh menghadap itu anak bajang. Nah sekarang bagaimana anak bajang? Begitu. Mau menerima tawaran saya menjadi gubernur, menjadi menantuku, atau kamu tetap percaya kepada Muhammad, tapi balasannya ini lihat di bawahmu, di depan belumbang itu, yang paling besar pertama kali dipanggil. Bagaimana kamu? Tetap itu prinsipnya, menyeru Nabi Muhammad dengan nidak nudbah, wah Muhammad, wah Muhammad, begitu. Sambil dia menangis berpisah dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Langsung itu didorong jatuh kepada jambangan, langsung masak dia, berpisah tulang dengan dagingnya. Kamu nomor 2 dipanggil. Begitu. Bagaimana? Mau sama nasibmu dengan yang pertama, atau mau bahagia ini menjadi gubernur dengan jadi pengantin anakku yang cantik? Tetap jawabannya sama dengan yang pertama. Menangis menyebut nama Nabi Muhammad. Wah Muhammad, wah Muhammad, wah Muhammad. Allahu Akbar. Terlalu tangguh, kuat iman pemuda zaman dulu itu. Subhanallah. Langsung itu dia pilih mati. Masak dia. Nomor 3 juga begitu. Tetap pendiriannya tidak bergeser secuil pun. Begitu mau didorong, datang Perdana Menteri mengatakan stop. Kenapa, kata Tuan Raja? Gampang ini. Gampang diselewengkan imannya. Bagaimana caramu? Kan di negara Rum ini, orang yang punya anak gadis paling cantik adalah saya. Tidak ada tandingnya, tidak ada bandingnya. Wallahu alam ngumbe juga yusna tatbizin anak itu. Begitu. Serahkan dia kepada saya. Lalu diserahkan kepada Perdana Menteri. Caranya Perdana Menteri itu dia penjara. Di penjara itu pemuda dengan anak gadis yang begitu cakep, rupawan, menawan, cantik, semampai, tidak ada tanding, tidak ada banding. Pasti sedip mata memandang akan luluh lumpuh di bawah naungan cintanya. Kira-kira gini itu kan ini. Terus diberikan waktu 1 bulan dalam 1 kamar. Bareng dengan ini Ustaz Tuanto. Dari Inggris terus anak bajang. Terus sebulan. Makanan-makanan yang gurih, yang membangkitkan selera hawa nafsu. Sebulan. Lelah congkok nunggu kanak bedara itu. Iya kanak ini tuh. Gelap banget jerak mata. Dia menjeluk tembeli lembai membeli manggis. Lelah lalu teberangan kakak bilang jeluk yang nangis. Lagu din telengok sekanak bajang ini tu menangis ke dinding. Dah pernah dia nengok itu. Allahu Akbar. Setelah 1 bulan dikeluarkan dia. Antin ketua anaknya si Perdana Menteri. Umbek ke manaku. Lalu memberitahu itu anak gadis itu, tahu dia abah. Kekelem kanak ini ni. Kekelem ni tu gawin tahajud lontung. Subhanallah. Dia wapidep kekelem. Sembahyang. Kenjelo tahu ada yang ni kenjelo puasa lontung. Dikuah tengat dikuah karing keterapatin. Itu kuat imannya. Subhanallah lazim. Kalau saya umpama mungkin timaku tua dan sang tahan di Ustaz Tuan. Bersebulan beningas turun bendera kan ngono. Sanggang gunting mana-mana sekedite kan. Lagu memang sudah dasar iman sudah digemblengkan begitu.
Kata Perdana Menteri, mungkin dia trauma melihat kakaknya berdua tergoreng di atas jembangan. Coba kita carikan dia di satu daerah yang nyaman, aman, damai, tentram. Pindah. Malikan tertolok tonu setengah olan sebulan malik tonu ke Jeddah ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Kanak bajang. Ben bajang kan. Nah. Lagu antono le ticani hidayah kanak daerah ini tonu. Lamun nemulan dek ne benar agamana. Lamun nemula tonu den tetu Muhammad ini jadi nabi pasti ne tergoda isi kunanya kanak mabai. Lagu agamana ya agama benar. Nabi na nabi tulen asli. Yanten kelaki yanten kanak bajang. Ajar ku agama ne. Kem tetu ne. Tetu ne. Dia bikin bersandiwara demi Allah. Yang ditajar. Kalau begitu ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, beriman. Yang tenak tu kesugullah dengan penjara ini. Tengah malam, tengah kelam. Yang nekat. Ini terjadi keanehan. Belum terlalu jauh perjalanan, tahu-tahu anten dengar suara jaran. Telu jaran ini tuh. Mokoh, alus, paut, gagah jaran. Tahu-tahu senunggang jaran ini tuh semeton ada dua. Mana? Malaikat sekik tuh nunjuk dan jaran. Target kanak ini tuh yang kakak ni kan dia sudah mati. Kan dia sudah mati makan negara datang tentu adil si nikmat hidupnya dengan mati syahid ini. Dan men sugul kelepas nyawangku tono langsung tono tertolok tono di syurga. Nekatene ku terutus isi Allah. Aku jadi saksi tene berdua. Malaikat negeri jadi walime. Malaikat yang mengawinkan dia. Diangkat oleh malaikat. Ku nikahkan kamu dengan ini. Sah ya netun. Ini wali yang afdal apabila dikawinkan oleh malaikat. Ada dua jempang juga telu jempang datang Madinah terus tuh. Ada jajaran dengan surga tuh makan ini. Lain sejarah dan bajur tuh ni koreng tuh. Ben payah-payah. Telur nambalik muni pok. Kau kenal kutu kan ini. Dengan jaran surga tuh piro nek kelep kan. Nah ini wali yang kedua. Apabila dikawinkan oleh malaikat, hukumnya sah. Jenis yang ketiga wali itu adalah wali jin. Menurut riwayat, Siti Balkis itu adalah ibunya dari jin, bangsa jin. Bapaknya dari bangsa jenis manusia. Jadi yang mengawinkan ibu Siti Balkis itu adalah bapaknya, papunya. Papunya itu adalah jin begitu. Nama ibu daripada menurut riwayat. Nama ibu daripada Siti Balkis itu adalah Balqiyah. Nah bapaknya ini lupa saya. Dikawin dia. Jadi ini yang mengawinkan dia. Mengawinkan bapak Siti Balkis itu adalah papunya yang terdiri dari bangsa jin. Kalau kita ikuti itu pendapat ulama yang mengatakan sah, sebagian kecil ulama menganggap sah manusia itu nikah dengan jin. Maka yang mengawinkan dia itu sah kan begitu. Lahir itu Siti Balkis dari keturunan ratu jin. Nah yang keempat itu adalah ini jenis manusia. Ini tempat terjadi banyak sekali ini wali manusia ini. Kalau menurut mazhab Imam Hanafi, wali itu, orang yang menjadi wali itu adalah wali asik.
Yang sah menjadi wali itu adalah wali asib. Yang namanya wali asib itu adalah wali yang dari pihak bapak. Itu namanya wali asib. Sehingga kalau umpama bapaknya meninggal dunia, kakaknya yang masih kakak dari pihak bapak, maka kakaknya itu yang mengawinkan dia. Kakaknya tidak ada, adiknya tidak ada, tapi ada nakennya itu. Nakennya itu anak sai daripada bapaknya. Maka nakennya itulah yang mengawinkan dia. Dan seterusnya begitu. Nah, kalau tidak ada dari pihak asib sama sekali, yang ada dari gair asib, yaitu wali dari pihak perempuan, dari ibu, itu menurut mazhab Asy-Syafi'iyah tidak sah itu. Tidak sah dikawinkan dia oleh wali gair asib. Begitu. Yang jadi walinya itu adalah itu. Yang jadi walinya itu adalah kuah, qadhi. Dan bisa berpindah dia kepada amak sai semeton ibu kita. Tidak sah. Itu gair asib. Menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, kalau menurut Imam Maliki, kalau tidak ada wali asib, wali gair asib itu juga sah hukumnya. Bahkan anak mengawinkan ibunya hukumnya sah itu. Misalnya ibunya masih genih, begitu janda. Terus anaknya ada, terus merari ibunya. Ini anaknya itu sudah balik dia, hukumnya boleh dia kawinkan ibunya. Menurut riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah, yang mengawinkan beliau itu adalah anak daripada Ummu Salamah. Karena berdasarkan itu, maka hukumnya seorang anak pun itu sah hukumnya menjadi wali daripada ibunya. Nah, selanjutnya yang saya janjikan kemarin itu adalah wali udul, wali abal, bukan wali adil. Ada wali itu wali adil, ada wali itu wali abal. Kalau wali abal itu adalah wali yang menyulitkan perkawinan anaknya atau menyulitkan perkawinan saudaranya. Itu termasuk namanya wali abal. Hukumnya itu tidak boleh menjadi wali abal. Contohnya umpama anaknya kawin dengan seorang laki-laki yang sepupu. Cuma dia miskin, kan begitu? Cuma dia miskin. Terus dia mau mengawinkan anaknya dengan syarat kalau laki-laki itu mengeluarkan uang umpama ratusan juta. Jangankan 100 juta. Sejuta pun kadang-kadang tendengan di masyarakat entah itu. Antin mau keping sejuta terus antin sakitin tuh 100 juta. Lam denara 100 juta dia diketik, wah percuma diketik. Ini kata wali itu. Dicoba sekali lagi tidak mau. Dicoba 2 kali tidak mau. 3 kali tidak mau. Tetap pendiriannya 100 juta, 100 juta. Begitu. Nah ini kalau dia begitu, itu namanya walinya wali abal. Berpindah hak kewaliannya itu kepada menurut mazhab Imam Syafi'i. Berpindah kewaliannya itu kepada
hakim, kuah. Tidak berpindah kepada wali yang lain. Wali keturunan, keluarga tidak bisa dia ke sana katanya. Harus dia berpindah itu kepada pengadilan. Selanjutnya, ada wali. Ini tidak terhitung jadi wali adal, yaitu wali yang keturunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut Imam Hasan Basri, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh kawin kecuali dengan sesama keturunan Rasulullah. Itu. Ini menurut mazhab Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu adalah guru daripada Imam Hanafi. Padahal menurut riwayat bukan guru, teman daripada Imam Hanafi, tapi mungkin karena banyak menerima ilmu ketika muzakarah dari Imam Hasan Basri, maka Imam Hanafi menganggap dan mengakui Imam Hasan Basri itu menjadi gurunya. Ini menurut mazhabnya beliau. Keturunan daripada Rasulullah itu tidak boleh kawin kecuali sesama keturunan Rasulullah. Kenapa? Apa alasannya? Karena kalau dia kawin dengan tidak keturunan Rasulullah, dikhawatirkan dia memberi makan keluarganya nanti dengan makanan yang berupa sedekah, yang berupa zakat. Padahal keturunan Rasulullah haram hukumnya menerima sedekah, haram hukumnya menerima zakat. Lalu kalau dibolehkan kawin dengan model-model kita ini, padahal masih mengharapkan ini dari Tuan Guru Najib, uluran tangan, uang basnas itu, mana-mana sejuta ke denda jadi 2 juta karena syukur-syukur nunggu 3 juta tapi satu sekarang belum ada dia. Dikhawatirkan begitu, memberi makan keluarganya dengan uang zakat, memberi makan keluarganya itu dengan sedekah. Nah, karena itu menurut mazhab Imam Hasan Basri, hukumnya tidak boleh, tidak sah perkawinan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan selain, walaupun sama Arab, tapi tidak keturunan Rasulullah, tidak sah begitu. Kalaupun sudah terjadi itu perkawinan, wajib dipasah, wajib dibatalkan dia. Ini bukan berarti wali udul jadinya itu, bukan berarti wali adal, tapi memang menurut mazhabnya begitu. Ya kita ikuti saja, dia kan begitu. Makanya jangan heran itu Arab Alawi itu bersikeras dia sampai pengadilan, walaupun sudah divonis hukumnya boleh oleh pengadilan, itu tetap dia tidak membolehkan. Nanti dia culik anaknya begitu, dibawa pergi entah ke Yaman, entah ke Hadramaut begitu, entah ke Saudi, yang penting dia dipisah begitu. Itu wali adal dengan wali gair adal. Nah, selanjutnya yang masih fokus pembahasan kita di sini adalah membicarakan mengenai mewali dirinya sendiri. Perempuan menikahkan dirinya sendiri. Menurut mayoritas ulama, dengan berdasarkan ayat Al-Quran, dengan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perempuan itu tidak sah mengawinkan dirinya. Begitu. Kenapa tidak sah? Kata Imam
kata imam kita Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu sama ibaratnya dengan seorang pedagang belanja sama dirinya sendiri. Umben tanam beliin diri mesak tu dagang ini kan. Tidak sah itu. Dia menjadi pembeli, dia menjadi pedagang. Bagaimana caranya akad begitu kan? Misalnya mau jual bangkat begitu. Dia mau jual bangkat ini sama dirinya sendiri. Nek jual bangkat ini Pak Sidene Jirosidi. Bagi pira kata Jirosidi. Alurah mudah-mudah di 1,5 miliar. Oh, kalau begitu oke. Jadi sudah. Dan sah akad seperti itu. Kata imam apa? Kata imam kita Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan itu yang menjadi anutan orang Indonesia seluruhnya. Begitu juga pendapat ulama-ulama yang lain. Cuma ada ulama Imam Mujtahidin seperti dikatakan kemarin itu, yang menjadi wali perempuan itu sendiri. Tidak sah bapaknya menjadi wali. Baik perempuan itu dia masih gadis, lebih-lebih kalau dia janda, walinya itu ada pada dirinya sendiri. Makanya tidak ada istilah wali mujbir pada mazhab Imam Hanafi. Tempatnya wali mujbir itu yaitu apabila perempuan itu orang gila, baru sah dikawinkan dia oleh bapaknya. Atau perempuan itu idiot, baru boleh dikawinkan oleh walinya. Atau perempuan itu masih anak kecil, itu baru di sana bertindak boleh hukumnya, sah perkawinannya menurut Imam Hanafi dan Imam Abu Yusuf. Tapi kalau dia normal menjadi ustazah begitu, tidak sah itu bapaknya menikahkan dia. Baru dia sah itu kalau bapaknya mau mengawinkan dia apabila ada legalitas, ada izin daripada anak itu sendiri. Misalnya seperti tadi begitu. Dipanggil anaknya, "Ini anakku," begitu. "Apa mami? Ku kawin kamu nauk." Begitu. Kencesai, Ustaz Sapuan katanya. Umpama. Lalu perempuan itu mengatakan iya. Kalau dia mengatakan iya, baru sah orang tua itu mengawinkan anaknya. Tapi kalau mengatakan enggak begitu, boleh seni nak dekatnya aku berani apa begitu, itu umpama. Tidak boleh itu seorang wali mengawinkan anaknya, dan perkawinannya itu tidak sah. Jadi dengan ini tunut timan darah pelegin bebol, ibebas tuh. Yang penting syaratnya ini perempuan perlu diketahui, supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Kalau perempuan itu mau mengawinkan dirinya, ada syaratnya menurut mazhab Imam Hanafi. Harus dia cari laki-laki itu yang sekufu, artinya yang selepel. Begitu. Terus harus mempunyai mahar misil seperti yang sudah diterangkan tadi. Tapi kalau dia kawin dengan laki-laki yang tidak selevel, misalnya ini bagus-bagus dengar, laki-laki itu pemabuk, padahal dia itu menjadi ustazah, mengajar dari tingkat TK sampai perguruan tinggi dia mengajar. Terus dia carikan itu bapaknya itu menantu tukang mabuk. Setiap malam Nah, kalau begitu berarti ini tidak selevel. Maka wali itu punya hak untuk membatalkan perkawinan itu perempuan. Tidak boleh itu. Walaupun dia suka itu perempuan,
sama laki-laki itu. Namun wali itu berhak untuk menuntut dia kepada pengadilan supaya perkawinannya itu dipasah, dibatalkan. Nanti kalau pengadilan yang menerima mengatakan ya saya pasahkan perkawinan anakmu dengan sini, udah tidak ada lagi itu hubungan suami istri. Atau ini syarat yang kedua, baru perempuan itu boleh mengawinkan dirinya apabila suaminya itu mampu memberikan mahar misil. Mahar misil seperti tadi. Misalnya seorang bayi itu mahal-mahal, atau Kediri itu. Biasa mahal Kediri itu. Kediri itu biasa itu jadi mas kawinnya itu sawah. Misalnya kakaknya itu kawin itu mas kawinnya itu sawah 1 hektar. Adiknya lagi kawin itu mas kawinnya 1 hektar. Nah terus adik yang ketiga itu dia mau ngawin dirinya itu dengan laki-laki miskin kere, tidak punya apa-apa. Itu untuk bayar kuah saja itu 400.000 itu dipungutkan sama masyarakat begitu. Apalagi 1 hektar sawah. Nah ini mahar misilnya tidak ada. Nah kalau itu kurang dari mahar misil, apalagi tidak ada sama sekali, seorang wali itu berhak untuk mempasah, membatalkan perkawinan perempuan yang mengawinkan dirinya itu. Apa jadi alasannya? Alasannya ini sudah sore, ini mau ngaji orang. Kita cukupkan saja sampai di sini ya. Nanti kita baca. Bukan sembarangan jadinya berpendapat Imam Hanafi dengan Imam Abu Yusuf, tapi mempunyai dalil akal dengan dalil nakal. Kita cukupkan pembahasan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Kita buka sesi tanya jawab 1 atau 2 orang kalau ada. Kalau tidak ada syukur alhamdulillah. Kalau ada ya sabar begitu. Ada? Tidak ada ya? Ya mudah-mudahan tidak ada. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Kurang lebihnya lunas maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.